Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, berapa sih sebenarnya uptime kalau saya bicara mengenai kebutuhan data seorang IT manager untuk uptime dari data center yang kita sewa misalkan atau yang kita bangun nanti kalau level basic ini masih 99 di atas 99,5, 99,671 per tahun. Which is berarti kalau beroperasi 24 kali 7 ke data center pasti 24 kali 7 ya. Nggak gini, saya mau nyewa data center hanya 8 kali 5 saja, biasanya hanya supportnya. Data center ini kitanya, bahkan yang kita bangun itu runningnya 24 kali 7. Jadi di sini adalah 28,8 jam per tahun itu untuk running 24 kali 7. Kemudian maintenance memerlukan shutdown. Lengkap shutdown dulu, berarti mati dong, layanannya mati. Kemudian biasanya usaha kecil dan startup, itu cukup lah. Belum terlalu demanding nih customer-nya gitu. Aplikasi yang non-kritikal masih oke. Ini harus disesuaikan juga dengan apa namanya requirement dari bisnis kita ya. Bisa jadi nanti karena terlalu mahal kalau kita hosting semua di tier 4 gitu ya, maka kita bisa milih aplikasi-aplikasi non-kritikal misalkan tidak harus di tier 4. Jadi tier 2, tier 3 maupun tier 1 seperti itu. Operasi atau operasional dapat mentoleransi downtime termasuk maintenance tadi. Yang kedua, tier 2, redundant capacity. Ini masih single pad sebetulnya, cuman sudah ada beberapa yang redundant dan backup. Nah, powernya biasanya lebih lebih tinggi lagi ya supply-nya. Nah, komponen tambahannya, Bapak Ibu sekalian, ada general engine untuk fuel tank lebih besar. Jadi generator ini lebih besar untuk bisa backup lebih lama lagi. Kalau power supply utamanya, misalkan PLN itu belum nyala. Ada redundant equipment-nya, ada chiller, ada pump, UPS modul, kemudian komponen dapat dilepas tanpa ketahuan, plug and play gitu. Kemudian, nah ini di sini uptime-nya agak naik, tapi memang tidak terlalu signifikan bagi kita yang melihat angka-angkanya ini belum menjadi requirement di perusahaan kita biasanya. Padahal kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang running 24 kali 7 dan memang apa namanya peak time-nya hampir 24 kali 7 ya, tidak bisa diprediksi misalkan kadang tinggi penggunaan layanan kita, kadang-kadang rendah dan sebagainya. Ini penting banget. Dia 99,741% per tahun. Artinya ada 22 jam lah per tahun downtime-nya. Dan masih memerlukan plan start down. Jadi kalau ada maintenance, tetap diinformasikan gitu ya. Tidak tiba-tiba kita matikan ya sebagai IT manager, kita harus pastikan bahwa maintenance data center juga harus bisa menotis kepada bisnis. Kemudian bisnis menengah, aplikasi dan requirement availability yang sedang. Nah, bukan aplikasi support, tapi aplikasi yang sedang. Mungkin core tapi tidak dipakai setiap hari misalkan. Atau dipakainya hanya office hours saja. Kemudian yang ketiga, concurrently maintainable. Jadi ini udah multiple path Bapak Ibu sekalian. Redundant udah pasti ya. Biasanya di semua area udah redundant. Dan biasanya tidak dibutuhkan shutdown pada saat kita melakukan maintenance. Jadi running ya udah kita maintenance di area apapun. Eh, Pasti keunggulannya selain tadi minimal arsitektur, tambahan keunggulannya ini mempunyai distribusi pad yang lebih banyak, kemudian komponen-komponen dimatikan tanpa impact tadi karena maintenance aja tidak perlu shutdown, ya. Bisa concurrent jalan terus. Ini lebih bagus tentunya dari tier 2. Nah, ini agak naik nih 99,982% per tahun. Artinya hanya boleh mati di 1,6 jam. Nah, maintenance-nya zero downtime udah pasti. Kemudian target penggunanya enterprise, perusahaan besar, aplikasi yang kritikal, kemudian organisasi yang butuh high availability. Dan yang terakhir yaitu tier 4, yaitu fault tolerance. Artinya ini adalah tier yang paling tinggi menurut Uptime, karena mungkin ada pendekatan lagi, misalkan SNI dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan, ditanyakan ya Pak Wisnu. Ini sebetulnya ada perbedaan misalkan penamaan. Nah, redundant udah terpisah secara fisik. Kemudian kita kenal ada namanya 2N modul dan 2N plus 1 model bukan modul, model. 2N model atau 2N plus 1 ini umumnya ditemukan di tier 4. Artinya kalau kita butuh kemampuan power, katakanlah berapa ya, 1000 ya, watt misalkan. Maka kalau 2N ini ada dua yang kita siapkan, 1000 watt, 1000 watt. Jadi kapanpun bisa menghandle yang lain. Ini kapasitas apapun kita bicaranya ya, yang disediakan dalam sebuah data center. 2N plus 1, ya tambah satu lagi. Jadi mencegah adanya fault atau apa namanya breaks dalam dua
kapasitas yang sudah kita siapkan. Dua set yang sudah kita siapkan ternyata berbarengan juga permasalahannya. Ada yang ketiga, yaitu 2N plus 1. Kadang-kadang disebut juga kalau 2N itu adalah tier 4. Kalau 2N plus 1 tier 4 premium, seperti itu. Jadi ada tambahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau 49, ya, belum 69 sebetulnya ya minimumnya. 49, jadi 99,995 ya, per tahun, berarti kan hanya mati 26,3 menit. Tapi sekali lagi mati fasilitas data centernya ya. Jadi kita tidak bicara mengenai aplikasi. Karena kalau kita bicara mengenai aplikasi, saya pernah singgung, tunggu, di webinar yang mana ya? Tadi bootcamp yang mana? Mungkin nanti minggu depan pada saat kita bicara mengenai managed service, saya akan tunjukkan CMDB namanya. Yaitu CMDB itu kalau kita commit availability layanan, layanan kita tuh misalkan ERP atau CRM gitu, atau marketplace system atau aplikasi. Itu tidak hanya data center hanya satu dari sekian banyak configuration item yang harus kita hitung. Kalau data centernya aja 99,995 udah oke, udah tier 4, belum tentu kita mampu menawarkan availability aplikasi kita di level yang sama, di persentase yang sama. Karena kita harus hitung secara CMDB agregat, bukan agregat dalam arti ditambah ya, tapi ada perhitungan yang namanya serial calculation, ada parallel calculation untuk bisa menyampaikan target minimum dari availability kita. Jadi bisa jadi data centernya 99,995%, tier 4, aplikasi kita maksimumnya hanya boleh di over di angka 95 atau bahkan 82. Kenapa? Ada komponen-komponen di dalam data center yang kemungkinan fail, kemungkinan terjadi masalah meskipun data centernya baik-baik saja. Jadi sebagai IT manager, jangan sampai menganggap bahwa kalau data centernya udah tier 4, kita bisa komit setinggi itu juga, enggak. Kita harus buat rangkaian CMDB namanya, Configuration Management Database untuk setiap layanan. Insya Allah nanti minggu depan saya share ya mengenai CMDB, karena hubungannya juga dengan pihak ketiga, yaitu managed service. Nah, Bapak Ibu sekalian, target penggunanya ya pasti mission critical application, fintech, ya, financial institution yang orang bisa transfer kapanpun. Bahkan mungkin marketplace sama ya. Kadang-kadang kalau pagi-pagi habis bangun kita check out, dan itu udah pasti itu. Tidak bisa tidak, nggak boleh nih tier 1, tier 2 pun kurang dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tier 1 sampai tier 4 dari basic sampai